We love Indonesia. Welcome to Austria. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Goyatul Amin, bisa dipanggil Muhammad atau Goyatul atau Amin. Saya berasal dari Jombang, Jawa Timur. Di Indonesia saya bekerja sebagai dosen dan peneliti di Departemen Kelautan, tepatnya di program studi teknologi hasil perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Saat ini saya sebagai mahasiswa program doktoral Chemistry Life Sciences. Kampus utama universitas di mana saya kuliah saat ini adalah di Wina. Tapi saat ini saya ditempatkan di kota Tulln atau Lower Austria karena di sini ada konsorsium beberapa universitas atau dinamakan sebagai Universitas Forschungszentrum. Kampus indah ini didesain dengan arsitektur yang eco-friendly, di mana beberapa spot dari gedung ini di-cover dengan bahan-bahan yang berasal dari kayu. Saat ini saya baru saja memasuki semester pertama di tahun pertama untuk studi doktoral saya di University of Natural Resources and Life Sciences. Jadi di tahun pertama ini saya harus menyelesaikan namanya adalah literature search atau literature review, di mana saya harus membaca beberapa artikel-artikel jurnal seperti ini dari Elsevier, dari Springer, dan dari Wiley. Kemudian juga membaca buku-buku literatur seperti ini, dan alhamdulillah semua referensi-referensi yang saya butuhkan untuk literatur search bisa saya dapatkan dengan mudah di sini, karena di kampus di mana saya kuliah banyak sekali berlangganan jurnal-jurnal internasional dan buku-buku internasional. Kemudian selama social distancing, social restriction, saya harus dipisahkan dengan yang lain, di mana saya saat ini bekerja satu office, satu orang. Karena terkait dengan COVID-19 measurement, karena sebelumnya sebelum adanya social restriction ini, satu office, satu kantor terdiri dari 6 orang seperti itu. Jadi saat ini saya harus bekerja satu kamar, satu office untuk satu orang. Jadi di sini saya lebih bisa fokus untuk bisa bekerja seperti itu. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menyimpan banyak sekali sumber daya alam hayati yang sampai saat ini belum banyak dieksplorasi atau dieksploitasi. Izinkan menginformasikan bahwasanya Indonesia terdiri dari 75% wilayahnya berupa perairan, sehingga dengan besarnya wilayah perairan di Indonesia tentunya Indonesia menyimpan banyak sekali sumber daya alam di dalamnya. Contohnya adalah rumput laut. Di Indonesia memiliki lebih dari 500 spesies rumput laut, namun belum semuanya tereksplorasi atau bahkan tereksploitasi. Sehingga visi besar saya kuliah program doktoral di Austria ini, saya ingin meneliti dan mengungkap misteri dari potensi sumber daya alam laut yang ada di Indonesia. Negara Austria merupakan negara landlocked atau negara yang terkunci daratan, sehingga Austria tidak memiliki laut. Oleh karena itu, Austria mengoptimalkan sumber daya perairan yang mereka miliki dari sungai dan danau, sehingga aquaculture di sini menggunakan sistem freshwater aquaculture. Suatu contoh, di sini di Austria terdapat beberapa perusahaan mikroalga yang sangat besar, di mana mikroalga sangat penting sekali untuk mensuplai kebutuhan pakan ikan ataupun makanan fungsional bagi manusia. Sehingga bagi rekan-rekan teman-teman yang berminat untuk belajar tentang aquaculture atau fishery science, maka teman-teman bisa mengembangkan freshwater aquaculture di sini. Menariknya di sini, alhamdulillah, selama bulan puasa Ramadan di kota Tulln ini, Lower Austria, saya sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk beribadah, menjalankan ibadah puasa dengan optimal. Karena yang pertama, di sini alhamdulillah saat ini musimnya lagi musim spring, jadi
waktu puasa relatif lebih singkat dibandingkan ketika jatuh di musim summer, dan udara menurut saya saat ini cukup nyaman, tidak begitu dingin dan tidak begitu panas, jadi sangat nyaman sekali buat saya, terutama orang Asia seperti itu. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, di sini saya di office yang saya dapatkan di kampus. Saya bisa melakukan ibadah sholat zuhur dan asar dengan baik seperti itu. Jadi tidak ada halangan apapun. Jadi tetap walaupun kita bekerja di kampus seharian, tapi tetap kita bisa menjalankan sholat zuhur dan asar dengan tepat waktu. Nah, di sini juga terdapat satu buah masjid, namanya Masjid Al-Kautsar, di mana masjid ini dibangun oleh komunitas Muslim Bosnia. Jadi masjid itu menjadi fasilitas ibadah buat masyarakat Muslim di sini, terutama saya. Sebelum adanya social restriction ini, saya bisa melakukan sholat Jumat di masjid tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini saya berada di Masjid Al-Kautsar di kota Thun, Austria. Jadi masjid ini dibangun oleh komunitas Muslim asal Bosnia dan diresmikan pada tahun 2019 yang lalu. Di samping digunakan sebagai tempat untuk sholat berjamaah, sholat 5 waktu, masjid ini merupakan pusat studi agama Islam di kota Thun. Jadi lokasi masjid ini yaitu sekitar 1 km dari kampus saya dan sekitar 1,5 km dari student apartemen saya. Hingga saya butuh mengayuh sepeda sekitar 15 menit dari student apartemen ke sini. Dan alhamdulillah dengan adanya masjid ini membuat saya lebih betah untuk tinggal di Thun. Nah, ketika pandemi corona ini, Masjid Thun untuk sementara tidak melayani sholat berjamaah, namun terbuka untuk siapapun untuk sholat di sini, yaitu setiap hari buka dari jam 5 sampai jam 7. Dan untuk sholat di sini kita harus menggunakan masker seperti ini sebagai salah satu protokol untuk tetap beribadah di masjid. Dan alhamdulillah sampai saat ini masjid ini berdiri kokoh dengan indah. Oke, masjid ini dibuat dengan arsitektur khas Ottoman Empire. Subhanallah. Masjid ini merupakan salah satu-satunya masjid yang ada di kota Thun dan merupakan salah satu simbol dari perkembangan peradaban Islam di negara Austria, di mana negara Austria sendiri adalah negara yang sangat multikultural dan sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Oke teman-teman, jadi saat ini saya berada di Student Wohnheim Thun atau Student Apartment di Thun, di mana ini adalah apartemen saya tinggal. Lokasinya berada di Technopark 2 Thun under Donau, di mana Student Apartment ini bisa dijangkau melalui kereta api REX atau S-Bahn dari Wina, di mana jarak dari stasiun ke sini sekitar 1,3 km. Tidak ada transportasi umum dari stasiun ke sini, sehingga kita harus jalan kaki atau kita bisa naik sepeda. Karena sepedanya bisa kita titipkan di stasiun kereta api dengan gratis. Apartemennya seperti ini teman-teman, jadi sangat representatif sekali. Jadi di sini sangat dekat dengan kampus Boku, kampus Universitas Sporting Zentrum di mana saya bekerja, dan dekat juga dengan IFA, Department of Agrobiotechnology, Boku University juga, sekitar 500 meter. Jadi biasanya saya ke kampus jalan kaki atau naik sepeda. Untuk tarifnya, dom ini relatif lebih murah dibandingkan di Wina tentunya. Di sini kita bayar 300 sampai 310. Kalau kamar saya 310.
I'm Filippo, I'm from Italy and welcome Indonesia student to Thun. Baiklah, saat ini saya berada di kota Thun, di mana daerah saat ini saya berada sekitar 500 meter dari kampus atau 1 kilometer dari asrama apartemen saya. Jadi mungkin berbeda dengan kota Vienna yang menawarkan panorama gedung-gedung eksotis, gedung-gedung tinggi, dan banyak sekali wisata department store, mall-mall besar. Tetapi di kota saat ini di Thun lebih menawarkan panorama alam seperti yang bisa kita lihat saat ini. Ada sungai, kemudian banyak sekali hewan-hewan asli Austria, contoh bebek Austria, kemudian taman-taman, playground dan sebagainya. Dan wisata alam seperti ini sangat nyaman sekali digunakan untuk olahraga, jogging dan sebagainya. Ini adalah sepeda saya. Jadi kalau di Wina mungkin transportasi utama adalah S-Bahn, kemudian Wienerlinen, kemudian kereta api dan sebagainya. Nah, di sini di Thun kendaraan utama saya adalah sepeda ongkel seperti ini ya, karena jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain relatif sangat dekat. Ini contohnya ada banyak sekali sepeda, di mana orang sini memang lebih suka bersepeda dibandingkan menggunakan transportasi umum, karena tempat-tempat pusat pembelanjaan, kemudian kantor-kantor relatif sangat dekat dengan satu sama lain seperti itu. Oke, teman-teman, saya juga ingin menunjukkan bahwasannya masyarakat Thun, Austria itu sangat friendly sekali ya. Seperti ini contoh teman-teman yang membantu saya mengambil video. Ada Hello, my name is Oliver. Hi, I'm Sebastian. Hi, I'm Alex. Hello, Indonesia. Oke, jadi teman-teman, saya saat ini berada di Rathaus, kota Thun. Jadi saya berada di ikon kota Thun seperti ini. Jadi hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sih studi di Austria itu sangat menarik, karena kota Austria secara umum, negara Austria secara umum, dan kota-kota yang ada di dalamnya menawarkan panorama alam yang sangat menarik, dan juga gedung-gedung yang eksotis seperti ini yang sangat menghibur sekali, yang sangat dapat menjadi tujuan kita ketika kita lagi capek, terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak hal yang harus kita kerjakan di kampus, sehingga setelah kita pulang kuliah kita bisa jalan-jalan ke sini dan bisa sekedar relaxing. Jadi Rathaus ini jaraknya sekitar 2 km dari kampus, atau sekitar 1,5 km dari Studenbodenheim. Jadi anytime ketika saya sedang ingin menikmati keindahan kota Thun, saya bisa ke sini, ke Rathaus, dan di sini juga banyak sekali pusat pembelanjaan di sini, sehingga cocok sekali untuk relaxing, sekedar relaxing.